Shalom Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Dalam menyongsong era normal baru dan dalam persiapan pembukaan kembali gereja kita, mari bersama kita menyimak protokol kesehatan ibadah demi kesehatan kita bersama. Usia jemaat yang diperkenankan untuk beribadah di gereja di masa pandemi ini adalah yang berusia di antara 15 tahun hingga 60 tahun. Jemaat diwajibkan menggunakan masker sejak sedari rumah, selama di gereja, hingga pulang kembali ke rumah. Jemaat dipersilakan mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Hindari melakukan kontak fisik atau bersalaman dengan jemaat lain. Salam dapat dilakukan dengan cara mengatupkan kedua tangan di depan dada atau menyilangkan tangan kanan di depan dada. Jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk itu, dimohon pengertian jemaat agar yang sedang demam, flu, maupun batuk agar menahan diri untuk tidak beribadah dahulu di gereja. Satu bangku hanya boleh diisi 3 jemaat dengan jarak duduk minimal 1 meter. Khusus untuk jemaat yang tinggal dalam satu rumah, dipersilakan duduk bersama dalam satu bangku. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk. Demikianlah protokol kesehatan sebelum kita memulai kembali beribadah di tempat ini. Kami berharap jemaat dapat memaklumi dan menaati protokol kesehatan ini. Dan marilah kita terus berharap dan berdoa supaya wabah ini cepat berakhir. Mari tetap menjaga physical distancing dan social distancing demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah online. Persiapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan seperti layaknya kita akan ke gereja. Duduklah yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas yang lainnya. Dan tidak makan atau minum selama ibadah berlangsung. Ikuti rangkaian liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti saat duduk, saat berdiri, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat disisihkan ke dalam amplop dan dapat menghubungi TU gereja untuk dijemput di rumah jemaat. Ikuti seluruh ibadah sampai selesai dengan baik. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita semua dapat beribadah di rumah masing-masing dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu sedang jemaat yang terkasih. Shalom. Walaupun kita masih ibadah online, saya harap kita semua tetap semangat memuji menyembah Tuhan Yesus. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita. Saat teduh mulai. Kita angkat pujian kita, suci, suci, suci.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sehati di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini menaikkan segala pujian, syukur, hormat kami oleh karena kasih-Mu, kebaikan dan anugerah Tuhan yang nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dalam segala keadaan Tuhan, kami melihat bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, kiranya Engkau sendiri yang datang menguduskan, melayakkan setiap kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu melalui hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menguduskan, mengampuni kami, sehingga setiap kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, serta menerima berkat rohani di dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mengikuti ibadah. Biar Tuhan menolong, memberkati, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jika di antara jemaat-Mu ada yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, mohon Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, menjamah dan memberikan kesembuhan. Jika ada yang mengalami permasalahan hidup, biarlah Tuhan juga boleh menolong, mengangkat setiap beban hidup jemaat-Mu, sehingga hati dan pikiran mereka boleh senantiasa terarah hanya kepada Tuhan. Engkau menguatkan iman setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah dalam keadaan seperti saat ini, biarlah mereka tetap mengalami suatu pertumbuhan iman, berharap dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk kondisi di negara kami saat ini ya Bapa, di mana Tuhan negara kami sedang mengalami pandemi virus corona, bahkan juga tempat-tempat yang lainnya. Biarlah kasih kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan ada di dalam bangsa ini, belas kasihan Tuhan ada di dalam kabupaten ini. Kami teringat juga ya Bapa untuk Kabupaten Melawi ini, biarlah Tuhan juga boleh menolong, menjamah, terutama juga Tuhan untuk Bapak Bupati sekeluarga, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan juga untuk penderita yang lain Tuhan, yang mengalami infeksi virus corona, biarlah Tuhan juga boleh berbelas kasihan bagi mereka. Juga tenaga medis yang merawat, Tuhan juga berkati, lindungi mereka ya Bapa, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam Kabupaten Melawi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memperkenalkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa. Pertama adalah bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我是上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，由童真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我是圣灵，我是圣门公的教义，我是罪的圣人，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Roh Kudus kau hadir di sini. Ya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menjamah hati kita, ya karena kita membuka kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu menaikkan segala syukur, pujian, hormat kami oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali Tuhan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, melainkan juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan tolong urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga setiap jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah setiap kami boleh mengalami suatu pertumbuhan iman, dan kami boleh senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, saya ucapkan kepada kita semua. Senang sekali kembali bisa menyapa sidang jemaat, walaupun kita tidak bertatap muka, namun senantiasa kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40, demikianlah firman Tuhan. LAI memberikan judul Sida-sida dari Tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia menyampaikan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 1990-an,
salah satu perusahaan teknologi obat-obatan di Amerika Serikat yang bernama Medtronic berkembang dengan pesat dan sangat sukses sekali. Nah, dalam sebuah wawancara majalah ya penjelajah dunia, pemimpin perusahaan Medtronic mengatakan sebuah misi kalimat yang berbunyi, perusahaan berusaha untuk mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan, dan memperpanjang hidup. Medtronic lebih dari sekedar bertujuan mencari uang. Jadi tujuannya adalah membuat pasien-pasien atau membuat orang yang meminum produk ini, obat-obatan mereka menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus juga memiliki satu misi, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki suatu pesan yang mampu mengubah hidup, ya, yaitu secara rohani bagi orang-orang yang mau percaya, mau mendengar berita Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukannya tentu saja itu bukanlah hal yang gampang. Kita akan menemui berbagai hambatan, rintangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, saat kita melakukan firman Tuhan atau saat kita menyampaikan firman Tuhan, penginjilan yang kita lakukan itu, kuasa Roh Kuduslah yang harus kita andalkan, bukan hikmat dan kemampuan kita sebagai manusia. Ya, boleh saja kita memiliki berbagai metode, tetapi jika Roh Kudus tidak hadir dan menyertai, maka semua itu akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu mengisahkan seorang pejabat ya dari negeri Ethiopia yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Berarti dia adalah penganut agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dan dia adalah seorang sida-sida. Nah, dikatakan dalam perjalanan pulangnya dia bertemu dengan Filipus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya di sini Filipus itu siapa dia, Bapak Ibu Saudara? Nah, Filipus ini bukanlah Filipus yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Bukan, Bapak Ibu Saudara, dia bukan Filipus yang 12 rasul itu. Nah, tetapi dia adalah Filipus yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Dan dia merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, dalam tradisi gereja, mereka dikenal dengan istilah diaken. Jadi Filipus ini merupakan salah satu diaken yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia kemudian si Filipus ini lebih dikenal ya sebagai seorang pemberita Injil, Bapak Ibu Saudara. Dan ini salah satu orang yang diberitakan Injil oleh Filipus. Nah, saat Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia itu, dia menemukan bahwa sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya. Kitab Yesaya yang menubuatkan tentang penderitaan Mesias di atas kayu salib ya. Bagaimana dia seperti domba yang keluh dikatakan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, sesudah itu saat mereka sudah bertemu, Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Sida-sida ini menjawabnya, "Bagaimana saya mengerti jika tidak ada yang membimbing saya?" Akhirnya Filipus mulai menjelaskan tentang Mesias kepada sida-sida ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, akhirnya sida-sida ini percaya. Ya, kalau kita melihat dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia menjadi percaya dan dia minta dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-37, ya, ini adalah suatu pengakuan percaya dari sida-sida dari tanah Ethiopia ini. Dikatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, setelah itu dia dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sepertinya sangat lancar dan sukses sekali penginjilan yang dilakukan oleh Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Ya, dalam waktu yang sangat singkat sekali, sida-sida ini percaya dan akhirnya minta dibaptis. Nah, mungkin kita memiliki pengalaman yang sama, Bapak Ibu Saudara, di antara kita. Mungkin ada yang pernah menginjili seseorang, kemudian dia dengan sukacita mendengar berita yang kita bawakan kepada dia mendengar dengan sukacita, menerima dengan segenap hati, dan akhirnya percaya kepada Tuhan.
Ya, mungkin ada yang seperti itu. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita juga ada yang menginjili seseorang ya dengan waktu yang sudah lama sekali, terus mendoakan orang itu, namun belum ada hasilnya atau orang tersebut belum percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah jika hal ini yang terjadi karena kita kurang pandai menginjili, apakah cara yang kita lakukan adalah cara yang tidak tepat? Apakah kita bisa menyimpulkan seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita harus menyadari bahwa penting sekali ya hal-hal ini berkenaan dengan penginjilan. Kita harus menyadari hal-hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, penginjilan itu merupakan pekerjaan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang membuat seseorang dapat percaya kepada Tuhan itu bukanlah manusia. Ya, tetapi yang dapat membuat seseorang percaya dan berbalik kepada Tuhan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamah dan melembutkan hati seseorang sehingga ia dapat menerima berita Injil keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi seorang yang tinggi hati dan membanggakan diri saat kita bisa memenangkan banyak jiwa, saat kita bisa membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Itu bukanlah hasil dari karya kita, tetapi itu adalah karya Allah Roh Kudus yang membuat seseorang berbalik dan percaya kepada Tuhan. Nah, namun sebaliknya juga Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa kecil hati dan berputus asa. Kita merasa kecewa saat kita memberitakan Injil dan Injil itu ditolak oleh orang yang kita beritakan tersebut. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat seseorang dapat percaya kepada Tuhan. Nah, tugas kita adalah memberitakan Injil, bukan membuat orang lain percaya. Ya, tugas kita menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu. Nah, itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang penting di sini adalah kita harus selalu taat. Nah, taat dalam artian kita selalu melakukan misi penginjilan ini. Taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu, kita tahu bahwa pesan Yesus ya yang terakhir sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya pada saat itu, yaitu amanat agung ya, agar setiap orang yang percaya kepadanya menyampaikan berita Injil ya kepada semua orang dalam berbagai bahasa, semua suku bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks di ayat yang sudah kita baca tadi, ya di dalam ayat 26, Filipus diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk pergi, ya. Saya bacakan ayat ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Dan kita melihat respon dari Filipus di dalam ayat yang ke-27. Lalu berangkatlah Filipus. Di sini kita melihat ada ketaatan. Ketaatan Filipus untuk melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun malaikat Tuhan itu tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang harus diberitakan Injil oleh Filipus. Hanya disebutkan tempat saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Filipus segera pergi. Dan akhirnya kita melihat ya, Filipus sesampainya di sana dia bertemu ya, dia melihat ada sebuah kereta dan Tuhan ya, Roh Kudus berbicara kepadanya. Ya, dikatakan bahwa pergilah, kata Roh Kudus, dekatilah kereta itu. Akhirnya dia datang ke situ dan dia mulai berbicara dengan sida-sida di dari tanah Ethiopia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada suatu ketaatan yang dilakukan oleh Filipus untuk terus memberitakan Injil. Ya, bagaimana dia diperintahkan oleh malaikat Tuhan, kemudian dia juga peka akan pimpinan Roh Kudus. Dia mendengar suara Roh Kudus dan akhirnya dia menginjili. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan setelah itu dikatakan dalam ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 yang tadi sudah kita baca, setelah sida-sida ini percaya bertobat, Roh Kudus membawa Filipus ini ke tempat yang lain.
Dan akhirnya dia memberitakan Injil di Asdod dan daerah-daerah sekitar itu. Nah, di sini kita melihat Filipus taat memberitakan Injil dengan cara terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Jadi memberitakan Injil adalah misi yang harus kita lakukan secara berkesinambungan. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, tetapi harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, apakah saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan sedang mempercayakan seseorang untuk kita sampaikan berita Injil? Entahkah itu di antara anggota keluarga kita, ya? Entahkah itu mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak bertatap muka, karena saat ini mungkin kita sangat susah sekali untuk berjalan menyampaikan Injil. Tapi kita juga bisa menggunakan teknologi saat kita menelpon misalnya saudara kita yang jauh, kita bisa menyampaikan kasih Tuhan, Injil keselamatan itu kepada mereka yang belum percaya. Itu adalah hal yang kedua, kita harus taat melakukan misi penginjilan. Dan yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki hati seperti hati Bapa. Nah, seperti apakah hati Bapa itu Bapak Ibu Saudara? Hati Bapa adalah hati yang penuh dengan kasih. Kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kasih kepada jiwa-jiwa yang tersesat di dalam kegelapan dosa. Dan Filipus memiliki hati yang penuh kasih seperti hati Bapa. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13, ketika terjadi penganiayaan yang hebat sekali di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, Filipus akhirnya pergi memberitakan Injil ke tanah Samaria. Dikatakan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membaca. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Nah, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, Bapak Ibu Saudara, dan dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dengan memberitakan Injil kepada orang Samaria, ini yang sebenarnya notabene merupakan musuh abadi dari orang Israel sendiri, Bapak Ibu Saudara. Berarti Filipus di sini sedang mendobrak tradisi. Tradisi yang tidak alkitabiah yang dipegang oleh orang Israel bahkan turun-temurun, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingat cerita tentang bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di samping sebuah sumur, Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ kita bisa melihat ya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 9. Ya, saat Yesus meminta air kepada perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Kenapa dia berbicara begitu? Karena orang Israel sangat membenci orang Samaria, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu, mereka menganggap orang Samaria itu kafir. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka adalah 10 suku yang tadinya terpisah di zamannya Rehabeam, Bapak Ibu Saudara, anaknya Raja Salomo. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah kerajaan itu terpisah, satunya adalah Yehuda dan satunya adalah Israel, Bapak Ibu Saudara, bagian utara, dan ibu kotanya Samaria. Nah, setelah Bapak Ibu Saudara, beberapa orang raja memerintah, akhirnya ya kerajaan Israel utara ini runtuh. Ya, mereka dibuang ke Asyur, kemudian Raja Asyur mengangkut orang-orang ya dari luar, kemudian diangkut ke dalam Israel bagian utara itu. Ya, mereka tinggal di Samaria, terjadilah pencampuran, ya, perkawinan antara orang Israel dengan orang-orang kafir. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ini bukan orang Israel asli lagi, ya. Mereka itu orang yang sudah campuran. Baik itu agama mereka juga menyembah Allahnya orang Israel, tetapi juga menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian juga secara tradisi, bahkan juga Bapak Ibu Saudara, ya, mereka mengaku ya percaya kepada Allahnya Israel, tetapi juga kepada dewa-dewa yang lain. Wah, ini akhirnya Bapak Ibu Saudara menjadi suatu pemisah bagi orang Israel asli dengan orang Samaria. Orang Israel itu sangat-sangat membenci orang Samaria.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus ya, mendobrak tradisi yang tidak alkitabiah itu. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Dia tahu bahwa Allah Bapa mengasihi orang Samaria sama seperti Allah Bapa mengasihi orang Israel. Dan dia memberitakan Injil itu. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga memiliki hati seperti hati Filipus? Hati yang penuh dengan kasih kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang di dalam dosa. Untuk melaksanakan misi penginjilan ini, kita perlu memiliki kasih Bapak Ibu Saudara. Mengasihi jiwa-jiwa itu dan mendoakan mereka. Jika kita tidak mengasihi mereka Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita dapat memberitakan Injil keselamatan kepada mereka? Kita juga tadinya orang-orang yang hidup di dalam dosa. Namun Allah mengasihi kita sehingga kita dapat percaya kepadanya melalui pemberitaan Injil yang kita dengar. Dan sekarang tugas itu adalah tugas kita bersama. Mari kita juga terus boleh memberitakan Injil kepada setiap orang, dari suku apapun, dari golongan apapun, dari ras apapun Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengasihi mereka seperti Allah Bapa mengasihi mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Beritakan kabar keselamatan Yesus Kristus kepada setiap orang yang kita kenal, yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita mau memiliki hati yang penuh dengan ketaatan untuk terus melakukan misi ini. Serta kita mau memiliki hati seperti hati Bapa yang penuh dengan kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar Tuhan menolong setiap kami untuk dapat melakukan misi penginjilan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah kami terima. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang boleh kami terima. Dan kami juga rindu lebih banyak lagi jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu kami Tuhan memerlukan pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam kami melakukan misi ini ya Bapa. Sebab sebagai manusia kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kami tidak memiliki kuasa untuk membuat seseorang menjadi percaya. Namun hanya kuasa-Mu lah yang memampukan kami Tuhan untuk dapat memberitakan dan juga membuat orang yang kami sampaikan berita Injil boleh percaya dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kemampuan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan biar setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita akan menjalankan persembahan diiringi pujian Ku bawa korban syukur. Kita mau memberikan korban syukur kita yang terbaik karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Bahkan nyawanya sendiri telah dikorbankan bagi kita. Mari biarlah kehidupan kita, cara hidup kita, biarlah kita belajar untuk semakin hari semakin baik, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan.
sebagai ucapan syukur kita mau mendatangkan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur melalui ibadah pada hari ini ya Bapa, kami boleh diberkati melalui setiap puji-pujian yang kami serukan kepada Tuhan. Bahkan juga kami boleh diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah semua itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami hari demi hari. Dan juga ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kami, dan kami memberikan persembahan sekiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan suci kuduskan ya Bapa sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini secara khususnya di GKKP Tengah Pinang, dan juga setiap umat Tuhan yang sudah memberi, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan, iman percaya dan juga kesehatan mereka ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa surga, kami mempertaruhkan persembahan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah jemaat yang akan disampaikan oleh Evangelis Sawi. Teman yang terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan warta gereja. Yang pertama adalah persembahan khusus kas gereja, baik itu via bank dan via amplop, ada sebesar Rp6.490.000. Yang berikutnya adalah kas sosial, tanggal 13 Juni, persembahannya ada Rp50.000. Yang berikutnya adalah perpuluhan, ada dua. Yang pertama inisial NN sebesar Rp155.000. Yang berikutnya juga inisial NN ada Rp242.000. Yang berikutnya adalah persembahan syukur dari inisial NN ada Rp3.500.000. Yang berikutnya persembahan khusus untuk pembangunan. Yang pertama adalah Chin Songjan Rp2 juta, Hiu Li Chu Rp3 juta, NN Rp1 juta, dan juga inisial NN Rp5 juta. Dan hal berikutnya adalah untuk mutasi hamba Tuhan seperti yang disampaikan minggu lalu. Pada tanggal 28 Juni ini Pendeta Chang Sepin beserta keluarga dan Evangelis Dera Ariando akan ke Pino sesuai dengan surat mutasi yang ada. Jadi mari kita doakan supaya perjalanan menuju Pino boleh berjalan dengan baik, dan kita terus berdoa supaya kita boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Yang berikutnya jemaat yang terkasih, mengenai untuk ibadah kita ke depan, mari kita terus doakan ya supaya ibadah kita bisa lakukan di gereja kembali, dan nanti kita akan melihat ada beberapa himbauan atau protokol sebelum atau ketika kita akan melaksanakan ibadah nanti. Jadi kemungkinan beberapa minggu ke depan kita akan ibadah, namun sebelum itu mari kita perhatikan protokolnya, dan mari kita terus doakan supaya bisa berjalan dengan baik, dan kita terus doakan juga supaya pandemi ini boleh cepat selesai. Yang berikutnya adalah Yayasan Immanuel, baik itu sekolah TK, SD, SMP masih membuka pendaftaran untuk siswa baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu yang mau didaftarkan, bisa langsung datang ke sekolah Immanuel dan mendaftar ke TU sekolah yang ada. Jadi kami persilakan untuk mendaftar. Jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus.
Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Dalam menyongsong era normal baru dan dalam persiapan pembukaan kembali gereja kita, mari bersama kita menyimak protokol kesehatan ibadah demi kesehatan kita bersama. Usia jemaat yang diperkenankan untuk beribadah di gereja di masa pandemi ini adalah yang berusia di antara 15 tahun hingga 60 tahun. Jemaat diwajibkan menggunakan masker sejak sedari rumah, selama di gereja, hingga pulang kembali ke rumah. Jemaat dipersilakan mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Hindari melakukan kontak fisik atau bersalaman dengan jemaat lain. Salam dapat dilakukan dengan cara mengatupkan kedua tangan di depan dada atau menyilangkan tangan kanan di depan dada. Jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk itu, dimohon pengertian jemaat agar yang sedang demam, flu, maupun batuk agar menahan diri untuk tidak beribadah dahulu di gereja. Satu bangku hanya boleh diisi 3 jemaat dengan jarak duduk minimal 1 meter. Khusus untuk jemaat yang tinggal dalam satu rumah, dipersilakan duduk bersama dalam satu bangku. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk. demikianlah protokol kesehatan sebelum kita memulai kembali beribadah di tempat ini. Kami berharap jemaat dapat memaklumi dan menaati protokol kesehatan ini. Dan marilah kita terus berharap dan berdoa supaya wabah ini cepat berakhir. Mari tetap menjaga physical distancing dan social distancing demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.